الحمد للمعلم الطلاب ومسهل الخير لمن يتعلم ثم الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه جاء يعظم يا ربنا كفر عنا ذنوبنا ووالدينا ولمن هو مسلم ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم آمين 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 ويا فتاح آمين 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 ويا عليم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah. Amma ba'du, segenap para hujjaj, para asatidzah dan jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk terus ngaji, untuk terus menimba ilmunya Allah. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah sampai pembahasan tafsir Jalalain, yaitu pada surat As-Saffat, tepatnya sudah sampai ke ayat 90 atau 89. Sedikit mengulang bahwasannya ayat-ayat 89 ini dan seterusnya nanti adalah ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ada dua kisah di sini. Yang pertama yaitu ketika harus berdakwah kepada raja, namanya Raja Namrud. Raja Namrud. Nah, kemudian ada kisah lagi nanti di depan, di belakang, yaitu ketika Nabi Ibrahim Allah berikan mimpi. Mimpinya yaitu menyembelih anaknya yang kemudian jadi ibadah yang namanya ibadah korban. Sebentar lagi kita korban nih ya. Udah dapat berapa Haji? 5 sapi limosin semuanya. Amin nggak Pak? 5. Untuk yang korban nih sedikit mengingatkan, untuk yang sudah niat korban dari sekarang, kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah nanti, sekarang belum nih, sekarang masih Dzulqa'dah. Kalau sudah masuk 1 Dzulhijjah itu kalau bisa jangan potong rambut. Jadi makruh. Potong rambut sih boleh, potong rambut, potong kuku boleh, cuma makruh. Kenapa? Karena diharapkan nanti itu setelah kita potong korban kita, jadi rambut, kuku kita, semua anggota badan yang lebihan sifatnya ini yang memang bisa dipotong, ini nanti gugurnya atau jatuhnya bareng dengan darah korban itu. Artinya dia kita potong, dia kita cukur, itu udah dalam keadaan penuh barokah, yaitu barokah korban itu. Jangan belum dipotong udah digunting, kasihan yang udah digunting ini nggak dapat barokahnya. Itu memang di I'anatul Thalibin disebutkan seperti itu. Sunnahnya jangan dipotong. Jadi kalau motong boleh, tapi makruh itu untuk korban. Ini diantara ibadah Nabi Ibrahim yang Allah perintahkan, kemudian oleh Islam dijadikan juga sebagai syariat Islam yang sifatnya itu sunnah muakkadah. Jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim ini adalah dikenal juga dengan Abul Anbiya, dikenal juga dengan bapaknya para nabi. Sedangkan Nabi Nuh dikenal juga dengan Abul Bashar. Abul Bashar itu bapaknya umat manusia. Kita udah pernah bahas sebelumnya, Nabi Nuh itu adalah nabi yang melahirkan, adalah nabi yang menurunkan 3 orang, yaitu Sam, Ham, dan Yafid. Dari 3 orang ini kemudian jadi bangsa-bangsa di dunia, jadi cikal bakal bangsa di dunia, termasuk diantaranya bangsa-bangsa kita, bangsa-bangsa Asia, dan juga bangsa Smith, yaitu sebagian keturunan Arab dan juga keturunan Israel, itu juga bangsa Smith. Dan bangsa yang disebut juga Smith itu dari Sam, dan bangsa Ham, ada yang mengatakan bangsa Ham itu adalah bangsa Niger, yang kulitnya hitam-hitam. Nah, itu yang menurunkan adalah Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh disebut dengan Abul Bashar, nabi yang menjadi bapak dari seluruh umat manusia atau bangsa-bangsa.
Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya karena dari Nabi Ibrahim, hadirin, nanti ini muncul para nabi. Di antaranya nabi-nabi Bani Israel itu dari Nabi Ibrahim. Begitu juga nabi penutup, nabi kita Nabi Muhammad SAW, ini juga keturunan Nabi Ibrahim. Makanya setelah Nabi Ibrahim, maka para nabi pasti jalurnya ke atasnya, leluhurnya pasti Nabi Ibrahim. Enggak lain dan enggak bukan, pasti itu Nabi Ibrahim. Di sini akan diceritakan bagaimana Nabi Ibrahim dakwah kepada kaumnya, dakwah kepada umatnya, dan juga kepada bapaknya. Bahkan walaupun ada yang mengatakan Azar itu bukan bapaknya Nabi Ibrahim tapi paman. Nabi Ibrahim itu dakwah biqalbin salim kemarin. Nabi Ibrahim itu dakwah dengan hati yang selamat. Selamat di sini maksudnya hati yang bersih dari segala macam kesyirikan atau kemusyrikan. Jadi dalam hatinya itu benar-benar tidak ada kepentingan selain Allah. Dalam hatinya itu tidak ada keinginan selain memang Allah saja. Hingga yang nanti kita bisa kita lihat, Nabi Ibrahim itu dakwah menghancurkan berhala itu sudah dalam qalbin salim, sudah dalam hati yang memang benar-benar bersih. Dihancur-hancurin itu patung nanti. Nah, kita kalau mau ngancur-ngancurin diskotik, hatinya kudu bersih dulu. Hatinya kudu bersih dulu. Jadi takbirnya harus benar-benar takbirnya itu mengagungkan Allah, bukan mengagungkan diri sendiri. Kadang-kadang sulit hadirin kita belajar takbir, artinya Allahu Akbar gitu ya. Waktu sholat Allahu Akbar itu artinya cuma Allah yang besar, kita kecil. Nah di situ tuh kita merasa kecil. Jangan terus kita takbir Allahu Akbar tapi ngerasa paling Islam, ngerasa paling benar. Nah itu justru kontradiksi atau berlawanan dengan makna takbir itu sendiri. Hati kita di situ tercemar. Kenapa? Karena di situ ada kepentingan selain Allah. Ada kepentingan, wah pengen dihargain, gua kan muslim mayoritas misalnya. Termasuk itu adalah sebuah kepentingan yang sifatnya itu selain Allah. Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya ini dengan qalbin salim. Setelah Nabi Ibrahim itu hatinya itu benar-benar bersih dari segala macam prasangka, bersih dari segala macam kebencian, bersih dari segala macam kesyirikan, bersih dari segala macam penyakit hati. Maka di sini dikatakan, Allah berfirman, qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, fanadhara nadratan fin nujum faqala inni saqim fatawallaw anhu mudbirin faraga ila alihatihim faqala ala ta'kulun ma lakum la tantiqun faraga alaihim darban bil yamin wa kanu najjamina. Umatnya Nabi Ibrahim saat itu najjamina adalah orang-orang ahli nujum atau orang-orang yang mendalami astronomi astrologi namanya itu, pokoknya ilmu perbintangan, ahli nujum, najjamin. Fa kharaju ila idillahum, maka mereka kaum itu keluar kepada hari raya mereka. Wa taraku ta'amahum indasnamihim, mereka meninggalkan makanan mereka di sisi berhala mereka. Za'amu at-tabarruka alaih, mereka menduga akan dapat berkah. Makanannya ditaruh di samping berhala, dengan itu mereka dapat berkah, barokahnya berhala katanya. Fa idza raja'u akaluhu, maka ketika mereka kembali pulang, lalu mereka memakan makanan itu. Faqalu, maka mereka berkata li Sayyid Ibrahim, kepada Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim, mereka berkata, ukhruj ma'ana, ayo Ibrahim keluar bersama kami, yuk ikut kita. Nabi Ibrahim diajak sama kaumnya. Fa nadhara, kemudian di sini Allah berfirman, ini cerita Allah mengisahkan Nabi Ibrahim ketika menyikapi ajakan kaumnya. Fanadhara nadhratan, maka kemudian dia Nabi Ibrahim melihat satu pandangan fin nujumi, ke arah bintang-bintang. Ihaman lahum, ihaman mengecoh lahum kepada mereka, annahu, bahwa sungguhnya Ibrahim ya'tamidu alaiha, itu mengandalkan bintang-bintang, lihat tabi'uhu, supaya mengikuti mereka, huwa kan Nabi Ibrahim. Hadirin jamaah rahimakumullah, penduduk saat itu yang ada yang mengatakan itu kotanya namanya kota Hermes. Jadi ha ro zai mim. Enggak tahu Hermes, enggak tahu Hurmus bacanya itu. Pokoknya kota antara Basrah dengan Kufah.
Belum ada yang ke sana ya? Sama saya juga. Antara Kufah dan Basrah itu ada kota tua namanya Hermes. Nah, disitulah Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Nabi Ibrahim berdakwah di kaum di situ. Kaum Hermes di kota Hermes ini memang sebagian besar mengandalkan perbintangan. Jadi mereka adalah ahli nujum. Mereka adalah ahli ramal. Di antaranya dengan cara melihat bintang. Oh, kalau bintang udah muncul nih, biasanya ada muncul bala atau wabah penyakit. Datang COVID. Ya, kalau dulu bukan COVID-19, berarti COVID berapa tahu? Terus kalau dia lihat ini bintang nih, bintang yang bentuknya seperti ini udah ada di sebelah utara. Oh, berarti bakal ada panen raya. Nah, itu kepercayaan mereka. Nabi Ibrahim ketika diajak oleh kaumnya untuk, ayo Ibrahim keluar, sama-sama kita ke rumah ibadah, sama-sama kita merayakan hari raya kita, yaitu di rumah ibadah di tempat-tempat berhala. Nabi Ibrahim diam sejenak, kemudian melihat bintang. Ini siasat nih hadirin. Nabi Ibrahim melihat bintang, fanadhara nadratan fin nujum. Jadi seolah-olah Nabi Ibrahim itu kayak mereka, dikecoh atau disiasati seolah-olah Nabi Ibrahim itu juga percaya kepada kekuatan bintang itu. Maka setelah itu orang-orang kota Hermes itu kemudian meyakini bahwa oh, Ibrahim itu sama seperti kita. Ibrahim itu adalah orang yang memang mengandalkan bintang, mengandalkan petunjuk-petunjuk bintang untuk melakukan sesuatu. Jamaah rahimakumullah, memang ini kaumnya Nabi Ibrahim punya satu tempat ibadah, itu ada patung-patungnya, jumlah patungnya 72. Ini ada yang kecil, ada yang besar, ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari batu, ada yang terbuat dari logam. Yang paling gede terbuat dari emas. Matanya itu yakut. Yakut itu bukan Menteri Agama, bukan. Apa namanya? Jadi berlian, ya, batu mulia yang kalau dilihat itu nyala, namanya yakut. Jadi kalau malam-malam itu matanya bersinar, itu berhala yang paling besar. Sengaja dibuat dari emas, kemudian dikasih mahkotanya juga jadi dari mutiara, matanya itu nyala karena dari batu mulia. Nah, ini diajak Nabi Ibrahim ke tempat ini untuk merayakan hari raya mereka. Nabi Ibrahim nggak mau melihat sebentar ke atas, ke langit gitu, ngeliat ke langit. Enggak, saya kagak ikut. Perasaan saya nggak enak, kata Nabi Ibrahim. Perasaan saya nggak enak. Nah, di sini dikisahkan di sini fanadhara nadratan. Perasaan gak enak yang dimaksud di sini, faqala, maka berkata dia Nabi Ibrahim, inni sakim, saya kayaknya akan sakit. Alilun maksudnya sakit. Aisa asqamu, maksudnya saya akan sakit. Fatawallahu anhu, maka kemudian mereka berpaling dari Nabi Ibrahim ila idihim, kepada hari raya mereka, mudbirina, mereka meninggalkan Nabi Ibrahim. Sampai akhirnya setelah meyakini oh, Ibrahim itu sama seperti kita, kata mereka. Akhirnya karena Nabi Ibrahim gak mau ikut dengan alasan saya sakit, saya nggak ikut, saya di rumah aja. Nabi Ibrahim bilang gitu kepada kaumnya. Jamaah rahimakumullah, apakah di sini Nabi Ibrahim bohong? Ahli tafsir termasuk diantaranya Syekh Ahmad Shawi yang tadi saya juga kutip pendapatnya, ada 72 berhala. Syekh Ahmad Shawi itu mengatakan, dan juga banyak tafsir-tafsir lain mengatakan bahwa ucapan Nabi Ibrahim inni sakim itu nggak bohong. Emang Nabi Ibrahim waktu itu lagi sakit, badannya sehat hadirin, badannya sehat, cuma hatinya sedang sakit hati maksudnya. Sakit hati kenapa? Ngelihat elu pada nih batu disembah-sembah, ngelihat kalian semua ini kok nggak bisa menggunakan nalar atau akal kalian, batu yang kalian sembah sendiri, yang kalian buat tapi kalian sembah. Artinya Nabi Ibrahim sakit, maksudnya sedang sakit hati. Itu termasuk bagian dari siasat juga, dan betul juga, nggak bohong bahwa Nabi Ibrahim mengatakan saya nggak ikut, saya di rumah aja, saya sakit, kata Nabi Ibrahim. Nah, setelah mengatakan alasan yang nggak mau ikut, mereka akhirnya meninggalkan Nabi Ibrahim. Faragha mala fi khifatin, faragha maka kemudian mengendap-endap, mala fi khifatin maksudnya berjalan dengan cara rahasia, ila alihatihim, kepada
Tuhan-Tuhan mereka. Wahia, Tuhan-Tuhan yang dimaksud itu al-asnamu, ada berhala, wa indahat to'am, dan di sisinya itu ada makanan. Faqala, maka berkata Nabi Ibrahim istihzaan, mengejek, ala takulun, apakah kalian tidak makan? Falam yantiqu, maka kemudian berhala itu tidak ngomong, nggak bisa ngomong. Malakum la tantiqun, kenapa kalian la tantiquna, tidak bisa bicara, kata Nabi Ibrahim. Falam yujab, maka Nabi Ibrahim nggak dikasih jawaban. Faragha alaihim darban bil yamin, Nabi Ibrahim tidak jadi ikut dengan kaumnya sama-sama merayakan hari besarnya di tempat ibadah. Saya sakit. Nah, setelah mereka selesai, ini kaumnya itu ada yang bawa makanan, ya bawa segala macam persembahan kepada berhala itu. Setelah mereka selesai merayakan hari rayanya, hari besarnya, kemudian Nabi Ibrahim diam-diam datang ke tempat berhala-berhala itu. Di sana udah ada makanan-makanan banyak, makanan persembahan, ada hasil tani, kemudian ada makanan matang juga, itu udah dipersembahkan oleh kaumnya untuk berhala-berhala ini. Nabi Ibrahim bilang pertama, nggak pada makan ente, kata Nabi Ibrahim nih. Alat takulun, kenapa ente nggak pada makan, kata Nabi Ibrahim. Kenceng ngomongnya, Pak, kenceng ngomongnya di depan patung-patung ini. Nabi Ibrahim, kenapa nggak pada makan, itu makanan dianggurin aja, makan dong, katanya. Diam aja, yang namanya batu ya Pak, namanya batu, namanya kayu, diajak ngomong. Nah kemudian ala takulun, ya malakum la tantiqun, kenapa kalian kok nggak bisa ngomong, katanya. Ayo dong ngomong dong, ngomong. Ini dijelaskan omongan ini, omongan Nabi Ibrahim, percakapan Nabi Ibrahim kepada berhala-berhala ini kencang juga. Yang pertama sebagai isyarat, kali aja di situ ada yang mendengar, supaya biarin aja, biar dia tahu. Paling nggak kalau yang ngedengarkan itu mikir. Jadi kalau di sini ada merbot ya, nah di situ merbotnya dah. Paling nggak orang-orang udah pada pulang, merbotnya itu dengar apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nggak pada makan nih, lah nggak ngomong, ini diem aja ente. Kenapa kok nggak bisa ngomong? Nah dijelaskan, benar-benar diperjelas ucapan itu supaya ada yang mendengar. Kemudian ini juga semacam penegasan bahwa memang sebenarnya yang mereka sembah itu, batu-batu, berhala-berhala itu adalah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, juga tidak bisa mendatangkan madharat, nggak bisa memberikan satu kegunaan, dan juga tidak bisa memberikan bahaya patung-patung itu. Kenapa kalian kok nggak bisa ngomong, kata Nabi Ibrahim kepada para berhala. Faragha alaihim darban bil yamin, maka kemudian perlahan-lahan kepada mereka Nabi Ibrahim memukul darban bil yamin, memukul dengan tangan kanan. Maksudnya yamin di sini bukan tangan kanan tapi bil quwwah, yaitu dengan kekuatan. Fakasaroha, maka Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu. Fabalago qaumahu mimman ra'ahu. Nah, jelas di sini. Maka kemudian sampailah berita itu kepada orang yang melihatnya. Nabi Ibrahim ngajak ngomong berhala itu kencang, jadi nggak pelan-pelan, supaya ada juga orang yang melihat. Faqbalu ilaihi yazifun. Faqbalu, kemudian mereka menghadap ilaihi kepada Nabi Ibrahim, yazifun, dengan terburu-buru. Yusri'unal masya, maksudnya dengan berjalan cepat kepada Nabi Ibrahim. Faqalu lahu, mereka berkata kepada Nabi Ibrahim, nahnu na'buduha wa anta taksiruha, kami menyembah berhala itu sedangkan engkau menghancurkannya. Ini benar, ternyata ada yang mendengar, ada yang mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Itu berhala-berhala itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim sekuat-kuatnya, dorban bil yamin, maksudnya dengan tenaga yang kuat dihancurkan itu semua berhala-berhala, dan ini diketahui. Ini juga diceritakan di surat Al-Anbiya secara panjang lebar. Di antaranya dalam surat Al-Anbiya itu dikatakan bahwa Nabi Ibrahim hancurkan berhala itu, kemudian disisakan satu yang paling gede, yang dari emas. Jadi kampaknya nggak dibuang sama Nabi Ibrahim. Kampaknya nggak dibuang, kemudian dikalungin ke yang gede, kayak itu medali gitu. Ya tadi kan kita lihat ya, bulu tangkis ya dikasih medali gitu. Dikasih medali itu untuk berhala yang paling besar, nggak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Sengaja disisakan yang paling besar ini, dikasih kapaknya. Berita ini tersebar
Jadi kalau sekarang viral gitu ya, ada yang ngerekam kali ya, pokoknya ada yang merekam dengan ingatannya, viral ini kemudian tersebar sampailah itu kepada orang-orang atau pada kaumnya, semuanya tahu bahwa yang melakukan itu adalah Nabi Ibrahim. Akhirnya mereka rame-rame datang kepada Nabi Ibrahim. Sekarang mungkin demo kali ya, demo ke Nabi Ibrahim. Ibrahim, kami membuat mereka, kami menyembah mereka, sedangkan kau menghancurkan mereka. Maksud kamu apa? Maksud kamu apa? Qala, menjawab Nabi Ibrahim. Nah, ini jawaban Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Kami menyembah, kami mensucikan, kami benar-benar mengagungkan berhala-berhala itu, patung-patung itu. Kok kamu bisa-bisanya menghancurkan itu? Qala, menjawab Nabi Ibrahim lahum kepada kaumnya, muwabbikhon, dengan cara menegur sambil mengejek. Ata'buduna ma tanhitun. Ata'buduna, apakah kalian menyembah sesuatu yang kalian bikin sendiri? Minal hijarati, dari batu, wa ghairiha, dan selain batu, asnaman, kalian bikin sebagai berhala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, sedangkan Allah lah yang menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa-apa yang kalian bikin, min nahtikum, dari perbuatan bikinan kalian, wa manahutikum, dan juga hasil-hasil karya kalian. Fa'buduhu, maka sembahlah dia saja, wahdahu, dia saja. Wa ma masdariyatun, wa qila mausulatun, wa qila mausufatun. Ini pembahasan nahwu. Maknya itu masdariyah atau mausul atau mausuf. Qalu, mereka menjawab bainahum, di antara mereka, ubnu lahu bunyanan, buatkan bangunan untuk mereka. Famla'uhu hatoban, maka kemudian penuhi bangunan itu dengan kayu bakar. Wadrimuhu binnar, dan ceburkan dia ke dalam api. Faidal tahaba, maka ketika sudah bergejolak api itu, falquhu fil jahim, maka lemparkan dia fil jahim, dalam api yang panas itu. An-naril syadid, maksudnya api yang panas. Al jahim itu bisa neraka jahim, tapi di sini bukan neraka. Di sini adalah api yang mereka buat. Selesai itu semua, Nabi Ibrahim kemudian menjawab, kata Nabi Ibrahim, iya, kenapa kalian menyembah sesuatu yang kalian bikin sendiri? Kalian ya kayak kita bikin ini ya, kita bikin sesuatu atau bikin barang. Taruhlah kita bikin kopi, sebelum kita minum kopi itu kita sembah dulu. Kopi, mohon maaf, misalnya kayak gitu. Kita yang bikin itu padahal, tapi begitu selesai kita buat, kita minum itu kopinya. Kan kayak begitu, membuat sesuatu atau membuat barang, tapi kemudian kita menyembah barang itu, padahal barang itu ya buatan kita. Kan jadinya derajat kita turun, derajat kita menyembah sesuatu yang sebenarnya di bawah kita derajatnya, yaitu buatan-buatan kita. Kata Nabi Ibrahim dengan sangat singkat begitu aja, ngapain kalian menyembah buatan kalian sendiri? Itu kan buatan kalian, batu yang kalian buat, yang kalian jadikan berhala, itu kan derajatnya di bawah kalian. Kenapa kalian menyembah yang kalian buat atau bikinan kalian? Padahal Allah lah yang maha membuat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian bikin, apa yang kalian perbuat. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayat ini ayat yang menceritakan Nabi Ibrahim. Ini memang kata-kata Nabi Ibrahim, tapi hakikatnya ya kata-kata Allah. Ini kata-kata Allah. Allah sedang menghikayatkan atau menceritakan Nabi Ibrahim, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa saja yang kalian perbuat. Ini dalam ilmu akidah atau ilmu tauhid, ini menjadi dasar bahwa semua perbuatan manusia itu juga perbuatan Allah. Semua perbuatan manusia itu juga ciptaan Allah. Bahkan bukan hanya manusia, semua kejadian alam semesta ini adalah perbuatan Allah juga. Sebutannya af'al, sebutannya adalah perbuatan-perbuatan Allah. Namun kalau sesuatu yang kiranya menurut kacamata kita, menurut sudut pandang manusia itu sebagai sesuatu yang buruk, maka kita nggak boleh menisbatkan itu kepada Allah. Kita harus menghubungkan itu kepada diri kita. Contoh misalnya, ada orang maksiat terus,
diajak ibadah susah, diajak ngaji, apalagi nggak pernah yang namanya berbuat baik, maksiat terus. Ini secara hakikat yang mengizinkan atau yang itu bisa terjadi, orang itu maksiat, itu adalah dengan izin Allah. Kalau tidak dengan izin Allah nggak bakal bisa terjadi, tetap itu izin Allah. Ini secara hakikat. Namun secara syariat kita nggak boleh menisbatkan itu gara-gara Allah itu orang maksiat, gitu nggak boleh. Kenapa seperti itu? Karena manusia diberikan akal, manusia diberikan kemampuan untuk memilih. Disinilah ada peran dalam Imam Asy'ari bahwa ada yang namanya kasab atau upaya manusia. Disuruh milih nih, suruh dangdutan apa ngaji. Nah, kalau sudah milih, maka itu adalah tanggung jawab dari si pemilihnya. Kalau dia milih ngaji, maka akan Allah kasih yang namanya pahala. Padahal ngajinya itu sebenarnya hakikatnya ngaji juga bukan perbuatan manusia, tapi adalah perbuatan Allah juga. Kenapa kita dikasih pahala? Karena kita udah milih antara ngaji dengan dangdutan, misalnya seperti itu, maka dikasih pahala. Begitu juga orang, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah menciptakan kalian dan juga apa yang kalian perbuat. Kemudian ada orang milihnya apa? Milihnya dia dangdutan misalnya, milih dangdutan. Itu hakikatnya Allah juga, hakikatnya perbuatan Allah juga. Namun kita nggak boleh secara adab akhlak kita nggak boleh bilang bahwa itu adalah gara-gara Allah. Kenapa? Karena di situ dia sudah memilih. Dia sudah memilih antara ngaji dengan dangdutan, dia pilih dangdutan, maka itu pilihan dia. Ini yang namanya kasab, yang namanya semacam usaha. Dari sinilah akidah Asy'ariyah beda dengan akidah Mu'tazilah dan juga dengan akidah Jabariyah. Kalau Mu'tazilah itu mengatakan bahwa semua perbuatan itu perbuatan manusia. Jadi kalau ada orang milih ngaji, maka Allah wajib kasih pahala. Wajib, diwajibin, Allah diwajibin. Itu kalau Mu'tazilah begitu. Mu'tazilah itu rasional, jadi mainnya akal. Kalau di sini ada orang rajin jamaah, maka wajib masuk surga. Amin. Tapi Mu'tazilah mewajibkan Allah untuk memasukkan surga. Kalau Allah udah diwajibin kan berarti Allah terbatas. Allah berarti seolah-olah dipaksa oleh perbuatan hambanya. Karena Mu'tazilah meyakini bahwa perbuatan itu adalah perbuatan manusia. Begitu juga kalau ada orang maksiat, itu adalah perbuatan manusia juga, maka dia wajib masuk neraka. Sebaliknya kalau Jabariyah itu perbuatan bukan perbuatan manusia, semuanya Allah. Ada orang bisa ngaji, ada orang kemudian rajin jamaah, itu perbuatan Allah semua. Ada orang misalnya maksiat terus, yaitu juga Allah semua, gara-gara Allah. Jadi kadang-kadang orang Jabariyah kalau disuruh, ayo bang, berhenti apa? Mama itu mulu, kesono mulu, katanya gitu. Kesono mulu, ngaji apa? Ya ini mah emang udah takdir Allah. Kalau begitu Jabariyah namanya. Dia nggak mau bangun, nggak mau bangkit, nggak mau, dia menyalahkan bahwa itu adalah takdir Allah, itu namanya Jabariyah. Asy'ariyah ada di tengah-tengah ini. Bedanya Asy'ariyah demikian. Hakikatnya semua adalah perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Hakikatnya semua perbuatan Allah. Namun di situ Allah berhak untuk menilai ketika si manusianya, si orangnya memilih. Saat dia memilih untuk melakukan sesuatu yang Allah ridho, maka Allah akan kasih pahala. Saat dia memilih untuk menciptakan sesuatu yang Allah murka, maka dia dapat dosa. Hakikatnya memang perbuatan Allah, tapi di situ si hamba atau orangnya ini Allah berikan kemampuan untuk memilih, yang namanya kasab itu tadi. Kadang-kadang kasab ini kaitannya erat juga dengan namanya ikhtiar. Kita kan demikian, hadirin. Bapak jamaah rahimakumullah, semuanya itu sebenarnya pilihan-pilihan. Sampai-sampai orang yang lagi maksiat misalnya, udah terlanjur maksiat, sebenarnya dia masih punya pilihan untuk jadi baik. Dengan cara apa? Dengan cara taubat, buru-buru istighfar.
Allah takdirkan jadi orang yang rajin ibadahnya, itu nggak berhenti sampai situ. Ya, itu perbuatan Allah, yaitu takdir Allah. Kemudian si hamba ini harus tetap memandang bahwa itu adalah minnah atau pemberian dari Allah. Artinya apa? Bersyukur sampai umur segini kita masih pada rajin ngaji. Amin ya Pak? Pada rajin ngaji, bersyukur sampai umur segini kita masih dikasih kesehatan. Yang dilihat itu pemberinya. Jadi setiap takdir Allah itu nggak berhenti di situ. Yang saat ini orang sedang rajin-rajinnya ibadah atau ngaji, nggak boleh berhenti di situ, tapi apa? Langsung melihat siapa yang mentakdirkan itu. Langsung melihat siapa yang memberikan kesempatan itu, Allah. Maka di situ kembalinya hanya kepada Allah. Allah yang menciptakan kalian, dan apa yang kalian buat, apa yang kalian lakukan itu secara hakikat adalah Allah. Nabi Ibrahim terakhirnya itu mengatakan Allah lah yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan-perbuatan kalian. Maksudnya berhala-berhala kalian itu juga sama-sama makhluk dengan kalian, maka jangan nyembah sesama makhluk, tapi sembahlah Allah saja. Nah, sampai di sini mulai mereka itu kemudian merencanakan satu siasat atau satu cara bagaimana supaya Nabi Ibrahim itu ya dibunuh lah. Nabi Ibrahim itu dibunuh karena udah hancurin berhala. Mereka desas-desus di antara mereka, ngobrol-ngobrol di antara mereka, sampai akhirnya dibangunlah itu bangunan, bunyan di sini bangunan, ya, kemudian dipenuhi dengan api, dipenuhi dengan kayu bakar, dipenuhi dengan kayu bakar, hatab Nabi Ibrahim kemudian dilemparkan di api yang menyala itu. Ini mujizatnya Nabi Ibrahim. Memang kalau kita renungkan hadirin, Nabi Nuh itu Abul Bashar, bapaknya para manusia. Itu Allah berikan mujizat selamat dari air, dari banjir ya, dari air. Nah, kemudian setelahnya ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bukan selamat pada air, tapi selamat dari api. Artinya apapun, sering saya sampaikan, apapun yang sifatnya itu kebiasaan, biasa kita ngelihat air itu basah, air itu menggenang, membanjiri, itu kebiasaan. Itu dengan kudratullah, dengan kekuasaan Allah, yang biasa-biasa itu bisa nggak terjadi. Artinya segala sesuatu yang sifatnya itu kita perhatikan biasa-biasa aja, kita ngelihat air itu basah, kita ngelihat air itu bisa menenggelamkan, air itu bisa mematikan semua makhluk. Tapi pada kudratullah atau pada kekuasaan Allah itu bisa terjadi sesuatu yang luar biasa. Bukan mustahil, tapi sesuatu yang luar biasa. Demikian juga api pada Nabi Ibrahim. Api pada Nabi Ibrahim ini, kalau sifat api kan yang kita lihat membakar ya, panas. Api panas, api membakar, itu kebiasaan-kebiasaan aja. Karena kita sering ngelihat bahwa api itu sifatnya panas, membakar, maka akal kita menyimpulkan bahwa api itu biasanya membakar. Tapi kalau ada orang misalnya dibakar nggak mempan, ini bukan mustahil, bukan sesuatu yang mustahil, tapi hanya luar biasa, di luar kebiasaan aja. Karena Allah maha kuasa untuk menciptakan segala sesuatu yang di luar kebiasaan. Kudratullah yajri alal mumkinat. Kekuasaan Allah itu berlaku kepada segala sesuatu yang sifatnya itu mungkin. Api memberikan panas atau membakar mungkin. Api tidak membakar mungkin juga, masih sesuatu yang mungkin. Yang mustahil itu apa? Yang mustahil itu misalnya Tuhan lebih dari satu, mustahil. Akal kita nggak nerima juga. Kemudian sering saya sampaikan misalnya segitiga yang sudutnya 4, mungkin nggak Pak? Mustahil. Kudratullah nggak berlaku kepada hal-hal yang mustahil. Kudratullah berlaku kepada hal-hal yang mungkin. Api tidak membakar mungkin.
Api membakar mungkin. Air yang sifatnya itu menenggelamkan mungkin. Air tidak menenggelamkan mungkin juga. Hanya saja itu tadi, hanya saja akal kita lebih sering melihat air itu menenggelamkan. Akal kemudian hanya merasa asing kalau ada air kok nggak menenggelamkan. Akal hanya merasa asing kalau ada api kok nggak membakar, cuma asing aja. Akal nggak bilang mustahil sebenarnya. Ini istilah-istilah tauhid dan juga yang sebenarnya harus kita tanamkan juga. Istilah-istilah akidah. Segala sesuatu yang sifatnya itu mungkin, itu sekarang jangan kita sebut mustahil. Ada orang sholat di atas air misalnya. Mustahil di sini sering ya? Sering ini mah. Ngambang maksudnya, ngambang. Nggak mustahil itu. Nggak mustahil, tapi luar biasa gitu aja. Luar biasa. Ada misalnya wali bisa terbang, kan banyak kisah-kisah itu. Yang khariq lil adah. Khariq lil adah itu artinya merobek atau keluar dari kebiasaan, keluar dari adat. Hanya keluar dari adat, bukan sesuatu yang mustahil itu. Itu hanya keluar dari kebiasaan orang umum. Naam. Nabi Ibrahim ini mukjizatnya yaitu tidak mempan dibakar. Ini adalah salah satu mukjizat. Jika kita hubungkan dengan yang lain, kita hubungkan dengan mukjizat-mukjizat Nabi yang lain, maka gampang kita memahaminya saat kita mengetahui bahwa ada yang mustahil, ada yang wajib, ada yang mungkin. Mukjizat itu ada pada batas-batas yang mungkin. Faradu bihi kaida. Faradu, maka kemudian mereka menghendaki kepada Nabi Ibrahim kaidan, akan tipu daya. Bilqaihi finnar lituhlikahu, dengan melemparkan Nabi Ibrahim ke api, kemudian agar api itu membunuh Nabi Ibrahim. Faja'alnahumul asfalin, maka kemudian kami menjadikan mereka kaumnya itu sebagai orang-orang yang rendah, maksudnya orang yang kalah. Al-maqhurina, yaitu orang-orang yang dikalahkan. Fakharaja minan nari saliman, Nabi Ibrahim keluar dari api dalam keadaan selamat, nggak lecet sedikit pun. Ya, kalau kita sarung aja pada bolong kena api ya. Koko pada bolong tuh yang rokok tuh. Nabi Ibrahim selamat. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dan kemudian Nabi Ibrahim berkata, aku akan pergi kepada Tuhanku, muhajirun ilaihi min daril kufri, akan pergi kepada Tuhanku min daril kufri, dari daerah yang kufur ini. Sayahdin, Tuhanku akan menunjukkanku. Ila haitsu amarani rabbi bil masir ilaih, sekiranya memerintahkan aku untuk kembali kepadanya. Wa huwa, dan al masiru ilaih, tempat kembali itu asyamu adalah Syam. Falamma wasala ilal ardil muqaddasah, maka ketika sampai Nabi Ibrahim kepada bumi yang disucikan, qala rabbi habli minas salihin. Jamaah rahimakumullah, ini kudratullah atau kekuasaan Allah untuk menundukkan hukum-hukum yang biasa. Hukum-hukum yang tadinya biasa, yang tadinya kita lihat biasa api membakar, oleh Allah karena Allah yang punya hukum itu di sementara enggak dimunculkan. Jadi gambarannya seperti ini. Allah menciptakan api misalnya. Allah menciptakan api. Secara bersamaan Allah menciptakan panas. Jadi bukan api itu ada, bukan panas itu ada dalam api, bukan. Nggak boleh kita bilang panas itu ada dalam api, bukan. Tapi Allah menciptakan api, dan secara saat bersamaan Allah menciptakan panas. Selalu begini. Allah menciptakan api, menciptakan panas. Allah menciptakan api, menciptakan panas. Allah menciptakan api, urutannya gitu. Ada api, ada panas pasti. Ada api, ada panas. Siapa yang menciptakan itu? Yang menciptakan itu siapa? Allah. Sekarang kalau saya begini, kalau saya sebutkan ada angka, saya hitung ya, ada angka misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya setelah 3 itu 4. Tadi saya yang hitung pertama kali siapa? Maksudnya yang nyontoin tadi siapa yang nyontoin? Saya kan yang nyontoin ya. 1, 2, 3, 4. Biasanya kalau ada setelah 3 biasanya 4. Boleh nggak saya bilang 4 doang? Boleh. Boleh nggak saya bilang 3 doang?
Boleh juga Allah ciptakan api doang tanpa panas. Karena akal kita menghukumi seperti itu. Biasanya api panas. Tapi Allah kebetulan api aja, panasnya jangan muncul, atau panasnya nggak ini, panasnya nggak diciptakan oleh Allah. Nah, analoginya seperti itu. Akal kita itu biasanya merekam sesuatu yang sifatnya itu berurutan, ada api, panas, air, basah gitu. Padahal api ya sendiri Allah ciptakan, air ya sifat sendiri yang Allah ciptakan. Bukan sifat air itu ada di dalam, bukan sifat basah itu ada dalam air, bukan sifat panas itu ada dalam api. Tapi itu sesuatu yang berbeda yang Allah ciptakan masing-masing. Oleh karenanya kalau ditanya misalnya, kalau kita ditanya ini sejadah sama golok kuatan mana? Kuatan mana kira-kira Pak? Golok apa sejadah? Kekuatan golok dibanding sejadah? Belum tentu. Karena boleh jadi Allah merencanakan sesuatu yang lain. Ini golok bahaya dan kayaknya kalau ada di masjid harus dihilangkan. Tapi ini sejadah banyak manfaatnya. Kalau seperti itu, karena dua-duanya ciptaan Allah, boleh jadi itu ada rencana lain yang Allah ingin wujudkan, maka boleh seperti itu. Nah, kalau kita mau bilang apakah antara sejadah dengan golok kuatan mana, maka jawaban kita harusnya gini. Secara material, secara materi bentuknya kuatan golok. Secara materi kuatan golok. Namun secara hakiki atau hakikat, jika Allah menghendaki itu golok lebih lemah dibanding sejadah, maka bisa jadi. Hanya secara material aja. Secara materi memang golok lebih kuat. Tapi secara hakiki itu boleh jadi Allah merencanakan sesuatu yang lain, yang di luar kebiasaan tadi itu. Ini memahami mukjizat antara lain dengan seperti itu. Mukjizat, kemudian karomahnya para wali, ya, karomahnya para kekasih-kekasih Allah. Ini kita pahami adalah dengan cara meyakini bahwa itu semua bagian dari yang mungkin, semuanya mungkin, semua bukan yang mustahil. Mustahil itu cuma sedikit, Pak. Mustahil itu yang tadi saya contohkan, ya, anak keluar ngedulin bapaknya, mustahil tuh, nggak bakal ada. Kemudian tadi segitiga bersudut 4 mustahil, termasuk Tuhan lebih dari satu mustahil. Karena kalau lebih dari satu itu namanya bukan Tuhan. Namanya apa? Namanya koalisi. Koalisi namanya. Kalau nggak koalisi namanya pengurus RT.